Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan suction dengan aman. Saya yakin teman-teman sering melakukan suction ya. 3 prinsip utama yang harus kita pahami dalam melakukan suction adalah: pertama aseptik, kemudian aromatik, dan asianotik. Apa itu aseptik? Berarti kita tidak memasukkan kuman. Yang kedua aromatik, kita tidak membuat trauma atau luka karena suction yang kita lakukan. Yang ketiga asianotik, kita justru tidak membuat pasien lebih cyanosis karena kita melakukan suction. Bagaimana cara melakukan ketiganya? Pertama asepsis atau tidak memasukkan kuman. Yang pertama kali adalah tentu menjaga kebersihan tangan kita dengan melakukan cuci tangan. 5 moment yang harus kita terapkan. Yang kedua adalah memastikan bahwa kita menggunakan sarung tangan. Itu juga untuk proteksi untuk kita pribadi. Yang ketiga, suction itu bisa dilakukan bersih kalau untuk bagian oral dan steril ETT, sehingga kita harus memastikan kita melakukan suction steril terlebih dahulu, baru kita melakukan suction bersih. Jadi dari ETT dan tracheostomy, selanjutnya baru kita masuk ke oral. Bagaimana untuk aromatik atau tidak membuat trauma atau luka? Ini nanti erat kaitannya dengan regulator suction yang kita gunakan. Kita harus mengetahui tekanan suction yang kita berikan, apakah untuk pasien bayi, pasien anak, atau dewasa, karena mereka memiliki tekanan yang berbeda-beda. Pada bayi itu tekanan yang dianjurkan adalah 60-80 mm air raksa. Kemudian pada anak-anak kita bisa gunakan 80-100 mm air raksa. Sedangkan pada dewasa kita bisa gunakan 80 sampai dengan 120 mm air raksa. Pada regulator suction yang kita gunakan biasanya tidak selalu memunculkan tekanan milimeter Hg atau milimeter air raksa ya. Jadi ada kPa atau kilopascal, itu yang bagian dalam. Nah, bagian luar yang ini ya, ini milimeter air raksa ya. Bagaimana jika regulator suction kita tidak ada tekanan air raksa? Kita bisa hitung juga ya, itu dengan konversi, di mana 1 kilopascal itu sama dengan 7,5 mm air raksa. Yang ketiga adalah asianotik, atau kita tidak menyebabkan cyanosis pada pasien yang kita lakukan suction. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita perlu memastikan dan kita berikan oksigenasi 100% selama 30 detik sebelum dan setelah melakukan suction. Yang kedua, kita juga harus memastikan ukuran kateter suction yang kita gunakan. Maksimal yang digunakan adalah memiliki diameter 2/3 dari lumen bagian dalam ETT atau tracheostomy tube. Yang ketiga, lakukan suction tidak lebih dari 10-15 detik. Kemudian kalau kita melakukan suction di ETT atau tracheostomy, maka pada saat menarik kita lakukan dengan cepat dan dengan cara memutar, sehingga sekret-sekret yang menempel di dinding bagian dalam lumen diharapkan itu juga bisa tertarik ya. Oke, ini gambarnya. Sehingga bagaimana kita melakukan suction dengan aman? Prinsip 3 hal ini harus kita pahami: asepsis, aromatik, dan asianotik. Asepsis
Berarti kita lakukan pertama kali dengan melakukan cuci tangan. Jangan lupa menggunakan sarung tangan. Yang ketiga, kita lakukan suction dari steril terlebih dahulu, baru suction area bersih. Yang berikutnya atraumatik. Ini kaitannya dengan tekanan suction atau tekanan regulator suction yang kita berikan pada bayi 60-80 mm air raksa. Pada anak-anak kita bisa gunakan 80-100 mm air raksa, dan pada orang dewasa kita gunakan 80-120 mm air raksa. Asianotik ya. Jadi jangan lupa kita memberikan oksigenasi terlebih dahulu sebelum dan setelah suction. Yang kedua, kita pastikan diameter kateter suction, terutama untuk pasien-pasien yang menggunakan ETT atau tracheostomy, diameternya 50-75% maksimal ya. Jadi tidak boleh lebih dari 2/3 diameter lumen bagian dalam kateter, dari bagian dalam cup. Dan yang ketiga, dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 10-15 detik, kemudian dilakukan dengan cara memutar dan menarik secara cepat. Demikian prinsip suction yang aman yang perlu kita lakukan dan kita pahami bersama. Terima kasih.